Shalom Indonesia, senang sekali kita bisa kembali bertemu ya dalam program Aspek Kehidupan. Sebentar, saya lupa, eh, saya lupa untuk mencantumkan video backgroundnya ya. Sebentar ya. Aspek Kehidupan. Oke, bentar ya. Tes tes. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan program Aspek Kehidupan, dalam pelajaran hari ini, orang miskin yang kaya dan orang kaya yang miskin, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini hamba-Mu diperkenankan mengajar kembali dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk setiap kesempatan hamba-Mu boleh melayani Engkau. Dan hamba berdoa biar setiap pengajaran ini boleh memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya minta maaf, 3 minggu yang lalu saya berjanji, 2 minggu yang lalu saya akan mengajar lagi sepulang dari Kalimantan, tapi ternyata sepulang dari Kalimantan itu saya mengambil waktu untuk langsung men-share foto-foto video-video karena foto-foto video-video itu diharapkan bisa berguna juga untuk pelayanan anak-anak, pelayanan pemuda remaja, contoh-contoh metode kreatif dan lain sebagainya. Sehingga saya memutuskan, pertama saya lelah, kedua saya pakai waktunya untuk melayani melalui media sosial, dan itu juga salah satu bentuk pelayanan, sehingga kelas aspek kehidupan baru bisa dilanjutkan minggu ini. Mohon maaf sekali ya, saya nggak sesuai dengan janji saya sebelum ke Kalimantan gitu ya. Oke, hari ini ada satu topik yang menarik, kita mempelajari 38 aspek kehidupan manusia. Dan ternyata kita sudah mempelajari beberapa gambar. Pertama, gambar mata air ya yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, gambar pohon ya, hidup kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan prioritas yang tepat ya. Yang ketiga, kita belajar timbangan, hidup itu harus seimbang ya. Banyak tokoh yang kita pelajari. Yang pertama itu mata air kehidupan, kita belajar dari Salomo. Pohon kehidupan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita banyak belajar juga dari tokoh-tokoh yang lain. Lalu keseimbangan hidup kita belajar banyak dari tokoh Filipus, Samuel, Deborah, dan banyak lagi ya. Lalu kita sampai kepada hidup itu harus berarti, gambar jam. Gambar mata air, gambar pohon, gambar timbangan, sekarang sampai pada gambar jam. Hidup itu bukan soal lama atau sebentarnya, tapi kita mau isi kehidupan kita dengan apa. Itu banyak yang kita bahas tuh Yusuf, 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 Yusuf ya. Mulai dari mimpi-mimpinya, bagaimana dia hari-hari yang dia lalui, waktu-waktu musim-musim kehidupannya, luka-lukanya, dan lain sebagainya. Lalu kita terakhir juga berbicara tentang eh, mimpi-mimpi dalam hidup Yusuf ya. Dan kita juga belajar beyond the limits, itu kehidupan Yusuf itu melampaui batas-batas, apa aja tipsnya untuk kita bisa hidup beyond the limits. Nah, saat ini kita masih di gambar jam, yaitu hidup itu harus berarti. Nah, kita belajar dari satu materi berjudul orang kaya yang miskin dan orang miskin yang kaya. Izinkan saya share screen di sini ya. Oke. Ini dia materi kita, orang miskin yang kaya dan orang kaya yang miskin. Nah, kita akan lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini satu bagian Alkitab yang sangat terkenal sekali, yang sering dikotbahkan juga, dan juga sekolah minggu ya. Kalau kita pernah ke sekolah minggu, kita pasti juga pernah mendengar kisah ini ya. Dan kalau kita rajin baca Alkitab, kita pasti dengar materi ini. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan untuk Anda. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus.
dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada orang pengemis, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan berborok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini, yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau aku sebagai orang saudaraku, supaya dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu. Yang dapat kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Wow, ini kisah yang luar biasa. Banyak penafsir mengatakan ini kisah perumpamaan. Tapi mungkin ya saya bisa golongkan perumpamaan realistis. Artinya perumpamaan ini tidak khayal. Ini bisa terjadi di dalam dunia nyata, yaitu dalam dunia kekekalan. Ya, jadi perumpamaan yang namanya Lazarus dan orang kaya ini tidak benar-benar ada. Ya, itu menurut penafsiran para ahli. Ya, oke. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Jadi kita beri judul materi kita hari ini adalah orang miskin yang kaya dan orang kaya yang miskin. Lazarus ini miskin, tapi sebenarnya kaya. Tapi orang kaya ini di dunia kaya, tapi dalam kekekalan dia miskin. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yaitu di dalam kehidupan kita itu ada kehidupan setelah kematian. Setelah Lazarus mati, setelah orang kaya mati ini, ternyata kehidupan itu tidak berhenti di situ. Tetapi ada kehidupan setelah kematian. Makanya saya memilih materi ini masuk dalam 38 aspek kehidupan manusia. Jadi dalam materi 38 aspek kehidupan manusia itu, selain saya menulis sendiri, lebih kurang ya, dengan pertolongan Tuhan 1.600 halaman, ada juga khotbah-khotbah yang saya selipkan, khotbah-khotbah yang sudah ada sebelumnya, saya selipkan karena relate, gitu, karena terhubung dengan bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Nah, dari kisah Lukas 16 ayat 22 sampai 23 ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang aspek kehidupan. Yang pertama adalah ternyata kehidupan kita tuh nggak cuma berhenti sampai napas kita ini terhenti, sampai jantung kita berhenti berdetak, sampai gelombang otak kita di bawah nol. Tetapi setelah peristiwa kematian tuh masih ada kehidupan ternyata yang dinamakan kehidupan kekal. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi ada alam maut, ada kehidupan setelah kematian. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Hal kedua yang kita pelajari ya, jadi
ternyata ada kehidupan setelah kematian, ada kekekalan. Hidup kita ini fana. Sampai napas kita berhenti, sampai kita sudah nggak menghembuskan napas lagi, ternyata masih ada babak selanjutnya. Hal kedua yang mau kita pelajari adalah selama kita tinggal di bumi ini, ayo kita mengenal Tuhan dan ayo kita dikenal oleh Tuhan. Apakah nggak sama mengenal dan dikenal Tuhan? Itu nggak sama. Ya. Orang yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai seseorang adalah Tuhan tuh ingin kita mengenal Dia dan juga apa namanya Tuhan itu juga mau mengenal kita, ya, supaya nggak membingungkan kita belajar lanjutannya ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Di sini jelas ya, orang miskinnya itu ada namanya, ditulis dalam Alkitab namanya Lazarus. Sedangkan orang kaya itu siapa namanya? Tidak ditulis, hanya ada seorang kaya. Namanya siapa? Tidak ditulis. Ya memang beberapa ahli berkata itu kan hanya perumpamaan, Bu Grace. Ya memang. Kalaupun ini hanya perumpamaan, tetapi pasti firman Tuhan ini atau perumpamaan dari Yesus ini ada maknanya. Kenapa kok orang kaya ini tidak disebutkan namanya? Sementara Lazarus itu namanya disebutkan. Jadi siapa nama orang kaya itu? Nggak jelas. Ya, padahal di ayat 20 tadi kita lihat nama Lazarus sebagai si pengemis ini tertulis. Namanya Lazarus. Ya. Nah, biasanya orang kaya di dunia ini terkenal ya. Kalau zaman saya kecil itu terkenal Lim Siu Leong. Wah, gitu ya. Kalau di Magelang sini yang terkenal adalah One King. Pemiliknya Artos, Armada Town Square ya. Pemiliknya Hotel Artos gitu ya. Hotel dan kayak mall kayak gitu di Magelang sini. Pemiliknya Armada Group gitu, terkenal ya Pak Wan King gitu ya. Nah, terus mungkin wah siapa nama orang terkenal di Indonesia? Ciputra ya, misalnya gitu ya. Sekali bilang Ciputra orang tahu semua gitu kan. Jadi nama orang kaya itu biasanya di dunia itu terkenal. Tapi pengemis ini yang di dunia tidak terkenal, di masyarakat tuh justru biasanya pengemis itu di masyarakat tuh justru nggak terkenal ya kan. Pengemis siapa namanya Pak siapa nggak ada orang mau tahu dia misalnya mengemis di pinggir jalan atau mengemis di lampu merah atau mengemis dari rumah ke rumah nggak ada orang yang kepengen tahu namamu siapa gitu ya. Nggak ada orang yang kenal Pak itu lewat nggak ada ya cuma disebut pengemis kayak gitu nggak ada namanya gitu ya. Nah, ternyata terkenal tidaknya seseorang di mata manusia itu tidak sama dengan terkenal atau tidaknya seseorang di mata Tuhan. Orang yang terkenal di bumi belum tentu dikenal oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu lupa namanya tiap orang ya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu mengenal nama semua orang di seluruh dunia, ya kan. Tapi maksudnya mengenal secara khusus, ya. Dikenal artinya orang yang dikenal Tuhan, orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Ya. Jadi tidak semua orang itu dikenal Tuhan walaupun Tuhan tahu siapa mereka. Orang yang dikenal Tuhan hanya orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan juga orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Mereka dikenal dan mengenal. Ayatnya mana? Ayat pendukungnya adalah Yohanes 10 ayat 14. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk domba-dombanya atau tidak? Ya, jadi pengenalan ini dua arah. Domba-dombanya mengenal Yesus sebagai gembala, dan Yesus sebagai gembala mengenal domba-dombanya. Ini adalah pengenalan dua arah. Jadi domba yang mengenal suara gembala akan mengikuti jejak gembala yang berjalan di depan mereka. Itu bisa kita lihat di Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 ya. Saya akan bacakan ya. Enaknya kalau ngajar Anda ini
Saya tidak terburu-buru, walaupun ini pernah saya khotbahkan, beda. Kalau khotbah itu waktunya sangat terbatas, saya ngajarnya nggak bisa santai, ayat-ayat nggak bisa detail ya, karena waktu sangat dibatasi sekali, sehingga sering naskah-naskah khotbah saya itu nggak bisa tuntas, nggak bisa sampai slide terakhir. Tapi kalau mengajar Anda di internet nih, enaknya saya bisa detail. Kalau waktunya nggak cukup, ya udah dilanjutkan minggu depan berseri, nggak apa-apa, tapi semua pengajarannya bisa selesai, bisa tuntas. Ya maklum ya kalau orang di ibadah raya itu waktunya sangat terbatas kan karena mereka berbagai macam usia, ada yang udah tua-tua nggak bisa duduk lama, itu ya saya memaklumi. Nah makanya bersyukur kalau bisa materi ini walaupun pernah saya khotbahkan di internet ada, tapi saya mengajar ulang untuk bisa pengajarannya bisa detail. Kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Situ dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Perhatikan di sini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Banyak orang ngaku-ngaku, oh aku dombanya Tuhan Yesus. Tapi tidak pernah mau mengikut Yesus, tidak mau mengenal suara Yesus, tidak mau taat, ya sama aja bohong. Itu hanya ngaku-ngaku aja gitu ya. Seperti itu. Nah, kunci daripada pengenalan adalah mengenal suara. Domba ini mengenal suara gembala. Gembala ini juga mengenal domba-dombanya. Mengenal suara, lalu kemudian taat, mengikuti. Nggak cuma kenal suara gembalanya, tapi gembalanya belok kanan, ikut kanan. Gembalanya belok kiri, ikut kiri. Karena gembala kambing domba itu berjalan di depan, bukan di belakang seperti gembala bebek. Kalau gembala bebek itu berjalan di belakang. Tapi kalau gembala kambing domba itu berjalan di depan, ya kan? Lalu kalau gembala ke kanan, ikut ke kanan. Gembala masuk ke lembah, ikut masuk ke lembah. Selama engkau ada besertaku, aku tidak takut bahaya. Selama ada gembala di situ, kita tidak takut bahaya. Itulah bedanya gembala domba dengan gembala kambing. Domba itu sangat mempercayai gembalanya. Kalaupun gembalanya masuk ke lembah kelam, dombanya itu percaya itu nanti hanya akan dilewati aja karena di seberang sana ada rumput hijau. Dan domba-domba ini nggak pernah takut selama ada gada dan tongkat yang dipegang oleh gembalanya. Domba-domba ini akan ngikuti lembah kekelaman itu nggak masalah. Selama gembala ada di dekat mereka. Beda dengan kambing. Kambing itu susah dituntun. Kalau gembalanya masuk ke lembah kelam, mereka ngacir cari jalan sendiri-sendiri. Itu bedanya kambing dengan domba. Ya. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 1 ayat 6. Dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi orang benar yang mengikuti jalan-jalan kebenaran, mengikuti jalan Tuhan itu dikenal oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu lupa nama orang, nggak mungkin. Tuhan itu maha tahu. Sebelum orang itu dikasih nama, Tuhan udah tahu siapa namanya. Walaupun yang ngasih nama papa mamanya, Tuhan udah bisa membaca apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 jam lagi, 1 detik lagi, Tuhan tahu semuanya. Tetapi bicara soal pengenalan, tidak semua orang Tuhan kenal. Tuhan hanya mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal domba-dombanya. Tidak semua adalah kategori domba. Kalau kita gak mau dengar suara Tuhan, gak mau mengikuti jalan Tuhan, kita bukan termasuk domba. Nah, kenapa si Lazarus ini disebutkan namanya? Sementara orang kaya itu tidak. Bukan berarti Alkitab salah, mungkin ini ada kesalahan ketik. Ini mungkin nama orang kaya sebenarnya ada tapi lupa ditulis. Enggak. Alkitab enggak seperti itu. Apalagi ini adalah ucapan Yesus sendiri perumpamaan ini.
Kalau di Alkitab tertentu itu tertulis merah itu langsung ucapan Yesus sendiri. Jadi orang kaya nggak disebut namanya, itu bisa dalam arti karena dia tidak dikenal Tuhan, dia nggak mengenal Tuhan. Beda dengan Lazarus, dia adalah orang yang mau mengenal Tuhan. Nah, ada ayat lagi nih yang bisa kita lihat Nahum 1 ayat 7. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kalau kita kepengen dikenal Tuhan, kita harus ikuti jalan Tuhan, kita mau taati Tuhan, kita mau peka dengar suara Tuhan sebagai gembala kita, ngikuti jejak-jejak gembala kita, dan mau menjadi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ketika kita berlindung kepadanya, kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Berlindung kepadanya artinya ada unsur ketaatan, ada unsur mendengar suara gembala, berlindung mempercayakan diri kepada gembala. Nah, bahkan di dalam Matius 7 dikatakan seperti ini ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Padahal orang ini yang sering berseru, orang-orang ini yang sering berseru, Tuhan, 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 ya kan, mengusir setan demi nama Tuhan, dipenuhi dengan karunia-karunia ya. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya kalau ada orang yang berkata, oh kerinduan saya cuma satu saat ini menyenangkan hati Tuhan. Lah, ngomong kayak gitu menyenangkan hati Tuhan, tapi tingkah lakunya itu membuat kejahatan, hati-hati ya. Di akhir zaman jangan sampai Tuhan bilang, sorry aku nggak kenal kamu. Gitu. Nanti orang-orang ini, loh Tuhan, aku loh yang berseru Tuhan, Tuhan, aku loh yang mengusir setan, aku loh yang menyembuhkan orang demi namamu, ya kan? Yang dikedepankan dia tuh karunia, ya kan? Tapi Tuhan bilang, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, itu yang ditekankan Tuhan adalah karakter. Ya, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak dikenal Tuhan. Merasa kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak merasa mengenal mereka. Walaupun mereka memiliki tanda-tanda orang percaya, tumpang tangan ke orang sakit sembuh, mengusir setan-setan pergi, ya kan. Tapi tidak punya ketaatan. Orang-orang seperti tidak dikenal Tuhan, walaupun bisa menjadi orang-orang yang terkenal sebagai pelayan Tuhan di bumi. Di bumi namanya terkenal, diundang ke sana sini, ya kan. Wah, mungkin menulis buku banyak, ya kan. Wah, seminar ya. Eh, Misalnya seminar peserta seminarnya dari awal sampai sekarang sudah dihitung seminarnya telah diikuti sekian puluh juta orang ya kan. KKR-nya telah diikuti sekian ribu orang ya kan. Sekian juta orang. Orang yang disembuhkan udah sekian ratus, sekian ribu misalnya kayak gitu. Rekornya itu keren-keren kayak gitu. Tetapi ternyata didapati tidak taat kepada firman, lebih kepada pembuat kejahatan. Ya, sedangkan kita lihat nama Lazarus ini dikenal oleh Tuhan, tapi Alkitab nggak menjelaskan Lazarus ini seperti apa kisah hidupnya yang lebih mendalam, karakternya nggak dijelaskan. Hanya kalau kita baca tadi di Alkitab ya, dia itu pengemis, dia itu miskin, dia itu penuh borok, boroknya dijilatin anjing-anjing. Dan dia itu ada di halamannya si Lazarus ini, rumah Lazarus ini. Tapi nggak dijelaskan selama di bumi dia pernah melakukan apalah, ibadahnya seperti apalah, kedekatannya dengan Tuhan seperti apalah, itu nggak dijelaskan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang dikatakan dalam Alkitab mengenal Tuhan itu seperti apa. Yang pertama adalah percaya. Jadi kalau kita sampai pada pembahasan jam, hidup kita bukan soal lama atau pendeknya, tapi hidup kita mau diisi dengan apa, harus diisi dengan pengenalan akan Tuhan. Menjadi pribadi yang dikenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu ciri-ciri pertamanya adalah percaya. Bisa kita lihat di Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11. Sudah tertera ayatnya di sini ya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan.
Jadi orang yang mengenal nama Tuhan itu dijelaskan dalam Mazmur 9 ayat 11 ini punya unsur ciri-ciri yaitu percaya. Percaya. Ya. Berikutnya adalah hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau tadi Mazmur 9 ayat 11, kita lanjutkan dengan Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau tadi kita bicara orang yang dikenal Tuhan, sekarang kita berbicara ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Percaya, hatinya melekat sama Tuhan. Berikutnya adalah takut akan Tuhan. Mazmur 9 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur 9 ayat 10. Takut akan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan itu seperti apa sih? Selain dia percaya, hatinya melekat sama Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Berikutnya adalah peka terhadap suara Tuhan. Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Berbicara tentang kepekaan. Orang yang mengenal Tuhan itu peka terhadap suara Tuhan. Ya. Berikutnya, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah mau menjadi pelaku firman, nggak cuma peka aja, nggak cuma percaya aja, nggak cuma melekat aja, tapi mau jadi pelaku firman. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Ini kata Yesaya 58 ayat 2. Jalan, kalau bicara mengenal jalanku itu bicara tentang visi, bicara tentang berjalan di jalan-jalannya Tuhan, itu bicara tentang taat. Ya. Nah, Yeremia 9 ayat 24. Kita akan lihat ya. Yeremia 9 ayat 24 saya akan bacakan. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau berbegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, kita mengenal dan dikenal Tuhan, itu jauh lebih penting daripada mengenal dan dikenal oleh manusia. Buat apa gunanya si orang kaya dalam cerita Lazarus dan orang kaya ini? Buat apa gunanya si orang kaya ini terkenal di bumi kalau dia nggak dikenal Tuhan? Nggak masuk ke surga, nggak masuk dalam kekekalan kemuliaan Tuhan. Tapi si Lazarus ini walaupun mungkin di dunia dia nggak ada yang kenal, nggak ada yang mau tahu siapa dia, tapi dia dipangku oleh Abraham, pilih mana ya kan? Kalau saya ya pilih di pangku Abraham ya kan. Di dunia terkenal apa enggak itu nggak terlalu penting ya kan. Nggak penting-penting ya kan. Banyak orang yang nggak paham, dikira jadi orang terkenal tuh enak itu. Dikira jadi public figure tuh enak, padahal harus siap dikecam, siap eh, mendapat kecaman dari banyak orang. Siap tidak disukai, siap menjadi sasaran iri hati, siap untuk ditolak, siap untuk dianggap sok gitu ya. Siap untuk apa saja memikul salib ya kan. Dan kalau soal bicara memikul salib itu enggak cuma orang yang dikasih Tuhan nama besar, terkenal. Semua orang harus memiliki salibnya masing-masing ya, memikul salib dan mengikut Yesus. Oke, jadi kesimpulannya adalah Lazarus ternyata orang yang dikenal Tuhan. Berarti dia mendapat dua unsur. Dia mendengar suara Tuhan, taat, dan Tuhan pun mengenal dia. Dia punya iman, hatinya melekat sama Tuhan.
Walaupun dalam kisah Lazarus dan orang kaya ini nggak ditulis seperti apa kehidupan kerohanian Lazarus si orang miskin ini, si pengemis ini. Nggak ditulis. Tetapi dari ayat-ayat lain, ketika seseorang itu dikenal oleh Tuhan, seperti apa ciri-cirinya, kita bisa lihat. Kemungkinan besar eh, Lazarus ini percaya sama Tuhan, ya. Selain percaya, hatinya melekat sama Tuhan, dia punya rasa takut akan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, mau jadi pelaku firman, ya kan. Nah, berbeda dengan orang kaya itu, kemungkinan di bumi dia terkenal, tapi dia nggak dikenal Tuhan. Dia bukan orang yang mau dengar suara Tuhan, bukan orang yang mau taat pada firman Tuhan. Kenapa orang kaya ini tidak dikenal Tuhan? Kita penasaran juga ya. Kenapa si orang kaya itu namanya tidak tercantum di dalam Alkitab? Ya, di mana letak ketidaktaatannya? Bisa kita lihat. Di Yesaya 58 ayat 7 dikatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini yang tidak dilakukan orang kaya itu. Dia lihat Lazarus lapar, gak diurusin. Lazarus sakit, gak dibawa ke dokter. Padahal Lazarus tuh ada di dekat dia. Sementara dia hidup berfoya-foya. Dia tidak punya belas kasihan terhadap orang miskin. Ya, dia menyembunyikan dirinya terhadap sesamanya. Di Matius 25 ayat 40 dijelaskan oleh Tuhan Yesus nanti di penghakiman terakhir ada barisan kambing di sebelah kiri, barisan domba di sebelah kanan. Bagaimana menentukan Anda barisan kambing atau domba? Tergantung, kalau Anda punya belas kasihan terhadap sesama, Anda termasuk domba. Anda tidak punya belas kasihan, Anda termasuk kambing. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari di sini adalah, oh bentar, contoh pelayanan belas kasihan apa? Misalnya menyisihkan segenggam beras sehari, lalu kita berikan ke pengemis atau tukang beca, ya. Lalu daripada kita pesta-pesta, mending kita kalau ada anak ulang tahun kita bawa ke panti asuhan berbagi sama anak-anak yang kurang beruntung, ya. Lalu misalnya daripada berfoya-foya merayakan Natal, kita rayakan Natal di panti jompo, mengunjungi kakek nenek opa oma yang udah tua-tua, ya kan. Lalu, misalnya kita bergabung dalam gerakan orang tua asuh untuk memberi biaya sekolah bagi anak yang tidak mampu, seperti itu ya. Nah, yang kita pelajari adalah, yuk, si orang kaya ini kan pakai baju yang fine, yang mahal-mahal, yang mewah kayak gitu. Padahal Tuhan tidak pernah memandang muka seolah-olah kalau kita pakaian kita perlente itu berarti kita lebih berkenan. Kalau pakaian kita acak adul, pakaian kita compang-camping, wah kita nggak berkenan, nggak ada kriteria seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan pakaian jasmani ini. Yang Tuhan inginkan adalah, yuk kita ini berpakaian kekudusan, berbuahkan kebenaran, ya. Kita bisa baca itu di Roma 5 ayat 9. Nggak penting untuk kita setiap kali hari Minggu harus baju baru. Nggak penting untuk kita beli tas harus bermerek gitu. Nggak penting untuk sepatu tuh harus yang bermerek kayak gitu loh. Bukan berdosa ya nggak apa-apa kalau kita punya uang nggak masalah. Tapi maksudnya seimbang nggak dengan hidup kita itu menabur kepada orang-orang yang menderita. Hidup kita seimbang nggak dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang nggak bisa sekolah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu dibenarkan. Kita ini hidup benar karena dibenarkan dan berbuahkan kebenaran. Jadi hidup benar itu definisinya dua. Kita dibenarkan dan hidup berbuahkan kebenaran, itu bisa kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu punya tiga macam buah, kebaikan, keadilan, kebenaran.
Jadi selama kita tinggal di dunia, kita harus berpakaian kekudusan. Berpakaian kekudusan caranya adalah menjadi barisan orang yang dibenarkan oleh kuasa salib Yesus, hati percaya, mulut mengaku, kita menjadi pribadi yang dibenarkan. Yang kedua, kita berbuahkan kebenaran. Nah, dikatakan di Lukas 16, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, ya, pesta pora, ya. Nah, padahal di Pengkhotbah 9 ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kita harus setiap hari itu berpakaian putih dan jangan sampai nggak ada minyak. Itu bukan berarti saya nggak boleh pakai warna hitam, baju saya di lemari putih semua, bukan itu. Maksudnya berpakaian putih itu berjubahkan ke kita itu berpakaiankan kebenaran, hidup dalam kekudusan. Selain tadi dibenarkan, juga karena kita adalah pribadi yang berbuahkan kebenaran. Lalu jangan tidak ada minyak di atas kepalamu tuh setiap hari bermandikan urapan. Ya, ini tertera di Pengkhotbah 9 ayat 8. Ya. Sedangkan si orang kaya ini bajunya lenan halus, bajunya jubah ungu yang mahal-mahal, ya kan. Tapi dia nggak punya belas kasihan kepada orang miskin. Nah, kita lihat lagi di dalam Wahyu. Ada jubah putih, pakaian kekudusan yang dicantumkan di Wahyu 3:18 dan Wahyu 7 ayat 9. Nggak usah kita buka itu ayat. Pakaian yang melekat di tubuh kita nggak harus yang mewah, nggak harus yang mahal. Yang penting di hadapan Tuhan tuh kita jangan terlanjang. Tapi kita mau berpakaian kekudusan. Tuhan tidak melihat pakaian yang melekat di tubuh kita, tetapi Tuhan melihat buah-buah kehidupan kita sebagai pakaian kekudusan hidup kita. Jadi yang kita pelajari dari kisah orang miskin yang kaya dan orang kaya yang miskin adalah selama tinggal di bumi, mari kita menabung harta di surga. Jadi nggak peduli kita secara finansial miskin atau kaya, tetapi yang Tuhan inginkan, yuk selama kita di bumi ini, yuk kita menabung harta di surga. Apakah semua orang kaya, apakah semua orang kaya itu tidak dikenal Tuhan? Apakah kekayaan itu salah? Apakah menjadi kaya itu dosa? Enggak. Banyak kok tokoh-tokoh Alkitab yang kaya, tapi mereka dikenal Tuhan. Contohnya siapa? Abraham, itu jelas orang kaya, ya kan? Ishak, itu kaya. Yakub, itu kaya. Tapi mereka dikenal Tuhan. Kekayaan itu bukan dosa. Yang dosa itu adalah cinta uang. Cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Bukan uangnya, uang itu netral. Tapi cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak memusuhi orang kaya. Tuhan itu tidak menjadikan satu status kekayaan itu sebagai dosa, itu tidak. Sakeus yang adalah orang kaya di Yeriko pun dikasih oleh Tuhan. Sakeus juga orang kaya, dikasih oleh Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak anti dengan orang kaya, ya kan? Nah, ini bisa kita lihat, kita pelajari di sini bahwa sebaiknya selama kita tinggal di bumi dan kalau kita diberi Tuhan kekayaan, yuk kita nabung kekayaan di surga. Menabung kekayaan di surga itu tidak akan dimakan oleh ngengat, tidak akan habis dimakan oleh karat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat kembali ke Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah baik orang kaya maupun orang miskin, mereka tidak ada yang kebal terhadap kematian. Mereka semua itu akan mati. Tidak bisa kita itu membeli umur panjang sampai kapanpun aku mau hidup 1.000 tahun lagi itu dengan kekayaan, tidak bisa. Kalaupun bisa, 1.000 tahun lagi ketika itu berhenti ya tetap akan mati. Kalaupun bisa. Ya, kekayaan bisa membuat kita beli skincare lah supaya kita nggak cepat keriput. Anti-aging ada, bisa. Oh, kekayaan bisa menolong kita ketemu dokter yang paling mahal di dunia. Ada, bisa.
Oh, kekayaan bisa kita bayar orang untuk menciptakan obat yang belum pernah ditemukan untuk mengobati penyakit kita yang langka, misalnya gitu bisa? Bisa. Jadi kekayaan tuh bisa melakukan hal-hal seperti itu, uang itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika pada saatnya kita mati, Tuhan panggil, Tuhan putus nyawa kita, ya udah uang itu nggak bisa membeli perpanjangannya, nggak bisa. Udah waktunya mati ya mati aja. Nah, sekarang kita harus pikirkan apa yang terjadi setelah kematian nanti. Makanya kita nggak boleh mikirkan selama hidup kita ini aja. Ya, makanya digambarkan kehidupan itu seperti jam. Ada waktunya, ada limitnya, ada batasnya. Tetapi hidup itu bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi kita mau isi dengan apa, kayak gitu. Ya. Dan ingat, kematian itu tidak bisa dihindari. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Nah, mungkin tadi ada yang bertanya, menabung harta di surga itu seperti apa? Bisa kita lihat di Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Menabung harta di surga itu seperti apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi, firman Tuhan katakan, ngapain ngumpulin harta di bumi? Di bumi itu harta itu fana, ya. Bisa kena karat, bisa dicuri, bisa dibongkar, ya kan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat Tuhan melalui firman-Nya menyarankan untuk kita nih lebih baik menabung harta itu di surga. Dan ada peringatan-peringatan khusus terhadap orang kaya. Kita lihat ya. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ini peringatan kepada orang-orang kaya yang menaruh pengharapan mereka kepada uang, yang hidupnya merasa aman karena perlindungan uang, kayak gitu, ya. Nah, itu ada peringatan terhadap orang-orang kaya. Ciri-ciri orang kaya yang diperingatkan oleh Tuhan itu orang kaya yang seperti apa sih? Ya, yang satu, mengumpulkan harta untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, menahan upah buruh. Jadi udah saatnya buruhnya dibayar, udah dia orang kaya, ditunda-tunda nggak dibayar-bayar, ya. Hidup mewah dan berfoya-foya tanpa memperdulikan orang miskin. Memutarbalikkan hukum dengan uang, menindas orang benar dengan uang. Nah, sekarang kita mau tahu menabung harta di surga itu sebenarnya yang gimana sih? Menyisihkan dana untuk orang miskin, berbelas kasihan terhadap orang miskin. Kita akan baca di Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi kita harus berbelas kasihan terhadap orang-orang miskin.
Menyisihkan dana untuk misi atau pekabaran Injil, ini juga penting ya. Tidak cuma orang miskin aja yang kita perhatikan, karena pekabaran Injil itu membutuhkan dana. Kita lihat Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Untuk mengutus orang memberitakan kabar baik itu butuh dana. Kalau nggak ada yang diutus, nggak ada yang dengar Injil. Kalau nggak ada yang dengar Injil, nggak ada yang percaya. Kalau nggak ada yang percaya, nggak ada yang berseru pada nama Tuhan. Kalau nggak berseru pada nama Tuhan, nggak diselamatkan. Jadi ayat ini ujung-ujungnya berbicara tentang pengutusan. Pengutusan itu butuh dana. Transportasinya kah, biaya hidupnya kah, biaya pendidikan sekolah anak-anaknya kah, dan sebagainya. Pekabaran Injil atau misi itu butuh dana. Ya. Berikutnya adalah menabung harta di surga, itu nggak menunggu kita harus jadi orang kaya dulu. Kemiskinan atau tingkat ekonomi kita itu bukan menjadi halangan untuk kita menjadi pemberi. Kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini berbicara tentang orang-orang yang eh, orang-orang yang walaupun mereka dalam keterbatasan, mereka ini suka menabur. Bahkan yang mereka lakukan ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain. Mereka ini adalah orang-orang Makedonia. Iya. Nah, sekarang kita lihat hal lain yang kita pelajari di sini adalah prosesi penguburan itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan kekal setelah kematian. Misalnya nih, ada orang percaya Yesus nih, 5 menit sebelum meninggal. Karena dia belum sempat ke gereja, belum sempat dibaptis, belum sempat menyatakan terima Yesus, belum sempat digembalakan, dalam waktu 5 menit dia meninggal. Lalu misalnya dia dikuburkan dengan prosesi agama A, agama B, agama C, nggak tahu lah. Itu nggak ada pengaruhnya. Itu kan cuma profesi untuk jasadnya ini, tubuhnya yang udah mati, kembali menjadi tanah. Nggak ada kaitannya dengan kehidupan kekal. Mau dia dengan prosesi cara agama manapun, ketika 5 menit menjelang meninggal, dia mau terima Yesus, firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hati percaya, mulut mengaku, berseru pada Tuhan, diselamatkan. Kurang 5 menit percaya, berseru pada nama Yesus, diselamatkan. Mau dia dikubur dengan cara apapun, itu tidak pengaruh terhadap kehidupan kekekalan yang dia akan alami. Sesuai Alkitab ya, di sini saya berbicara berdasarkan Alkitab. Nah, sekarang kita lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 31 berkata gini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Berarti kan orang kaya itu mati dikatakan dikubur, ada prosesi penguburan yang mungkin penguburannya megah, pakai peti yang termahal ya mungkin kalau zaman sekarang, pakai bunga yang termahal ya kan. Pakai gambar salibnya itu yang paling gede, yang paling mahal ya. Petinya mungkin dilapis emas ya, kita nggak tahu namanya juga orang kaya ya kan. Nah, orang kaya itu mati lalu dikubur. Sedangkan si Lazarus itu juga orang miskin ini juga mati, tapi nggak ada catatannya dia dikubur. Iya.
Artinya mungkin karena si Lazarus ini orang miskin, nggak terlalu jelas lah cara penguburannya seperti apa. Apakah hanya cuma dibuang gitu aja, biarkan siapakah yang mau ngubur ya, mungkin Lazarus miskin yang nggak punya saudara atau apa, kita juga nggak paham. Nah, kita lihat si orang kaya ini dikubur mungkin dengan prosesi yang mewah. Sementara Lazarus ini mungkin tidak dikubur dengan prosesi yang layaknya manusia, namanya dia orang miskin, pengemis ya kan. Nah, itu yang kita pelajari bahwa prosesi penguburan gak ada hubungannya dengan kehidupan setelah kita mati nanti. Semewah apapun penguburan kita, kalau kita apa namanya memilih untuk tidak menjadi domba, kita jadi barisan kambing, ya tahu sendiri ujung-ujungnya sampai kemana ya kan. Hal yang keenam yang kita pelajari adalah selama kita tinggal di bumi, pastikan kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Itu yang paling penting. Selama kita tinggal di bumi, pastikan kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Di situ dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikatnya ke pangkuan Abraham. Orang miskin si Lazarus ini dibawa ke pangkuan Abraham. Kenapa kok nama Abraham ini disebut-sebut? Kok nggak ke pangkuan Daud, kayak ke pangkuan eh, Yusuf, kayak ke pangkuan tokoh-tokoh Alkitab yang lain kan banyak ya. Ke pangkuan Yesaya kayak atau ke pangkuan Yeremia ya kan. Kenapa kok dikatakan di pangkuan Abraham? Karena Lazarus ini, si orang miskin ini, imannya adalah mewarisi iman Abraham. Ya, di Roma 4 ayat 16 ya, kita akan baca Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi si Lazarus miskin ini hidup dari iman Abraham. Buktinya waktu dia meninggal, dia dipangku Abraham. Jadi dia mewarisi iman Abraham, dia disebut anak Abraham juga gitu. Nah, orang kaya itu juga mati dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kita lihat di situ. Ternyata roh dan jiwa kita ada di kekekalan, sedangkan tubuh kita kembali ke tanah. Jadi saya penganut trikotomi, ada roh, jiwa, dan tubuh. Karena kalau si orang kaya ini mengingat tentang Lazarus, dia tahu kalau itu Abraham, berarti jiwa kan dari pikiran, emosi, kehendak, itu ada. Jiwa manusia itu ada di dalam kekekalan, nanti jiwa kita tuh ikut, gitu ya. Roh dan jiwa kita tuh ikut, ya. Sedangkan tubuh kita akan kembali ke tanah. Tapi ada orang yang duikotomi, nah itu beda-beda aliran ya. Saya mempercayai trikotomi. Nah, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham. Si orang kaya ini memanggil Abraham pakai kata Bapak. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Nah, dia tidak memanggil Bapak Abraham ini sebagai tuan, gitu. Tapi dia memanggilnya Bapak Abraham. Dia nggak panggil dengan kata Tuan. Bisa jadi dalam perumpamaan Yesus ini, si orang kaya ini adalah keturunan Abraham. Makanya dia memanggil Abraham itu Bapak. Artinya kemungkinan si orang kaya ini adalah orang Israel. Keturunan Abraham secara DNA, secara daging, secara darah yang mengalir di tubuhnya. Ya, jadi orang Israel itu kan selalu membanggakan diri, kami ini keturunan Abraham, gitu ya. Abraham itu adalah bapak kami, kayak gitu kan. Nah,
di dalam Matius 3 ayat 9 dan Lukas 3 ayat 8, Yohanes Pembaptis itu menegur orang-orang yang menyangka gara-gara mereka itu keturunan Abraham, mereka pasti diselamatkan. Padahal Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa yang penting adalah buah-buah pertobatan. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Buat apa kamu keturunan Abraham? Buat apa ada di dalam darahmu mengalir darah Israel? Buat apa kalau kamu itu keturunan Abraham? Tapi ternyata hidupmu itu enggak berbuahkan kebenaran, bahwa kamu tidak ada buah pertobatan. Apa gunanya? Bisa kita lihat ya di Matius 3 ayat 9. Khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wah, tegas sekali nih ya. Yohanes Pembaptis. Kita lihat lagi Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya, gara-gara kami ini keturunan Abraham, gara-gara kami ini orang Israel asli, dari suku ini, hari ke-8 udah disunat, kami mengikuti hukum Taurat, gini, 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 gini. Jangan merasa nyaman dengan itu nggak jaminan ya. Kayaknya kalau diterjemahkan nih kata-kata Yohanes Pembaptis itu kayak gitu, itu bukan jaminan. Kamu hidupmu bertobat nggak? Kamu hidupmu berbuahkan kebenaran nggak? Hidupmu ada buah-buah pertobatannya nggak? Percuma kamu anak Abraham, ngaku-ngaku Abraham adalah bapak kamu. Kayaknya kayak gitu. Yohanes Pembaptis ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena di dalam uh, Yakobus 2 ayat 26 dijelaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ngaku-ngaku anak Abraham, ngaku-ngaku orang Israel, tapi nggak ada buah pertobatannya. Iman tanpa perbuatan tuh mati. Itu tercantum di dalam Yakobus 2 ayat 26. Jangan sok mentang-mentang karena Yesus juru selamat, kita pasti selamat. Mentang-mentang kita sudah sejak dalam kandungan udah ikut Yesus jadi orang Kristen ya kan. Belum tentu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kita pelajari di sini adalah selama tinggal di bumi, kita pastikan kita terus harus mengembangkan karakter ilahi. Ingat ya, kebenaran itu ada dua macam. Kita dibenarkan dan berbuahkan kebenaran. Nggak cuma cukup dibenarkan saja. Setelah dibenarkan, kita berbuah kebenaran seperti pohon. Kalau sudah berbuah pun ranting-ranting tetap dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, yang nggak berbuah ya ditebang. Ya, jadi pastikan kita terus mengembangkan karakter ilahi dalam hidup kita. Jadi kita mau perbuatan daging atau buah roh? Ayatnya nyambung kalau Galatia 5 ayat 19 sampai 21 perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati dan seterusnya bla 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 sambung ke ayat 22 tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Ayatnya nyambung. Di ayat 19 sampai 21 bicara tentang perbuatan daging, di ayat 22 sampai 23 bicara tentang buah roh. Ke itu adalah pilihan. Kita mau hidup seperti apa? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Bentar ya, saya akan lihat dulu. Oke. Karena pengajarannya masih banyak, sementara kita sudah genap 1 jam, saya akan melanjutkan pengajaran ini minggu yang akan datang. Supaya pengajarannya itu
bisa detail gitu ya. Masih ada berapa slide? Masih ada sekitar 20 slide lagi ya, jangan dipaksakan. Supaya pengajaran kita pas 1 jam, minggu depan saya akan lanjutkan rema-rema berikutnya. Jadi, perbuatan daging atau perbuatan roh itu adalah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Power statement dari saya adalah nggak salah kita jadi orang kaya. Boleh? Boleh. Kekayaan itu bukan dosa. Tapi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Peringatan-peringatan terhadap orang kaya harus kita perhatikan kalau kita ini adalah orang kaya. Harus kita perhatikan. Tetapi yang paling penting adalah kita mau seperti Lazarus. Hidupnya mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Nah, ada pendeta yang mengkhotbahkan, mau pilih mana? Jadi Lazarus di dunia miskin, di surga kaya. Atau mau jadi orang kaya ini di dunia kaya, di kekekalan dia miskin. Atau mau seperti Abraham di dunia kaya, di kekekalan juga kaya. Ini kan Abraham juga ada dalam cerita ini. Kalau buat saya adalah yang penting hidup kita itu adalah menggenapi visi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Entah kita kaya, entah kita miskin, itu enggak urusan. Yang menjadi urusan kita yang paling krusial adalah menggenapi visi Tuhan untuk Tuhan ciptakan kita itu apa. Kalau bicara visi ya kembali ke pengajaran 38 aspek kehidupan manusia yang awal-awal tuh saya cantumkan visi manusia seperti salib kan. Ada yang arah ke atas, ada yang arah ke samping, kanan, samping, kiri, dan ke bawah. Ada 4 visi dalam hidup kita. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Nanti Anda scroll, cari pengajaran yang awal-awalnya. Baik, sebelum kita doa penutup, saya akan share screen untuk pengumuman JCA. Supaya Anda bisa tahu kegiatan JCA ya. Oke. Tanggal 31 Maret program The Holy Generation akan dilanjutkan lagi setelah libur Lebaran, yaitu setiap Selasa jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kita ada kelas Possible, Psychology and Bible, saat ini sedang berlangsung. Oh, saat ini telah selesai gelombang 1 dan masih libur Lebaran ya. Nanti bulan depan awal April akan dimulai lagi gelombang kedua. Kelas Possible atau Psychology and Bible, pelajari kesehatan mental dari perspektif teologi dan psikologi dan teologi Kristen, memahami pergumulan emosional, gangguan kecemasan, dan proses pemulihan yang sehat dan beriman. Bersama Ibu Tisa Indah Nugrahini dari Yunoia Ministry, tumbuhkan empati dan pemahaman kesehatan mental untuk diri sendiri dan sesama. Kurikulumnya sesi 1 kondisi emosional dan psikologis dalam Alkitab, sesi 2 gangguan psikologis, yang sesi 3 korban atau pelaku, sesi 4 mengatasi, menghadapi, dan memulihkan, sesi 5 indikasi mental yang sehat. Ya, silakan mendaftar di https://bit.ly/bit.possible_2 ya untuk gelombang 2. Lalu Yayasan Jenius Syara Alkitab bekerja sama dengan GPBSI menyelenggarakan kelas sejarah penebusan yang diajar oleh Ibu Alida Nur. Beliau adalah pelayan di gereja GPBSI sebagai penatua dan membawai divisi sekolah minggu dan mengajarkan firman Tuhan yang dikupas di buku sejarah penebusan secara online atau offline. Pendidikan beliau adalah Bachelor of Science, Master of Divinity, Diploma of Teaching Montessori, Doctor of Ministry. Ya. Untuk kelas sejarah penebusan, ini Anda bisa ikuti di YouTube Jenny Syara Alkitab dari buku 1, 2, 3, dan saat ini ada di buku 4. Untuk kelas April akan diselenggarakan tanggal 7 April atau Selasa pertama. Ya, seperti itu. Dan juga Yayasan Jenny Syara Alkitab bekerja sama dengan Abide Indonesia
ya mendukung Abide Indonesia dalam penyelenggaraan Secretariats ya dalam 5 sesi sistem keluarga, pohon keluarga dan sistem disfungsinya, 6 langkah total forgiveness, micro total forgiveness dan aplikasinya, serta total forgiveness sebagai lifestyle. Ini diselenggarakan saat ini sedang berlangsung gelombang 4. Gelombang 5 akan dimulai bulan awal April yang akan datang. Silakan bagi yang berminat bisa mendaftar ke kami ya. Oke. Seperti itu pengumuman dari YCCA. Baik, nanti sore jam 5 ada kelas women ya. Judulnya Wahai Para Perempuan. Silakan bagi yang mau mengikuti secara streaming di YouTube JCA atau melalui Zoom, bisa mengikuti sehingga bisa melakukan tanya jawab. Baik, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk kelas hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar Lazarus dan orang kaya. Bagaimana hidup kami jangan sampai tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan. Dan bagaimana hidup kami jangan sampai menjadi orang kaya yang hidupnya binasa, tapi kami mau mempelajari peringatan-peringatan terhadap orang kaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pengajaran minggu yang akan datang dalam kelas 38 aspek kehidupan manusia ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. See you next week ya. God bless you ya.